Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Shalom, apa kabar? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya berdoa senantiasa dipenuhi sukacita surgawi. Baik, saat ini persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita merendahkan hati di hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan saat ini Roh Kudus berkaryalah, bekerjalah. Kami undang Engkau hadir memenuhi setiap hati, terutama hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkarya lewat mulut bibir hamba. Hamba, sembunyikan hambamu ini di balik kuasa salib-Mu. Berikan hikmat, otoritas wibawa ilahi, kreativitas menyampaikan pesan Tuhan secara sederhana dan mudah dimengerti. Dan terutama kami semua yang hadir di sini, kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur, berfirmanlah Tuhan, dan biarlah benih itu bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku, dan kami sepakat mematahkan setiap kuasa-kuasa strategi siasat iblis kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon tutup bungkus kami semua dengan darah Kristus, perangkat internet, jaringan semua yang kami butuhkan untuk penyebaran firman Allah. Berfirmanlah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Selamat hari Minggu penuh sukacita. Ya, saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh sukacita hari ini. Baik, saudara, saya akan memberikan firman Tuhan yang saya beri judul, mungkin saya akan sharing saudara ya. Saya sharing dulu ya saudara firman Tuhannya. Diambil dari, saya share ya firman Tuhannya. Ya, nah mungkin bisa lihat ya saudara ya. Nah ini dia. Ya, di penantian terjadi pembentukan. Jadi ada istilah-istilah yang harus saya jelaskan nantinya. Saya sembari mempersiapkan firman ini, saya dikuatkan kembali. Saya percaya saat ini mungkin Anda, saya tahu setiap orang di sini akan dikuatkan lewat firman ini karena Roh Tuhan sedang bekerja di sini, ya, saudara. Saya akan mulai dari mungkin di sini sebagian dari kita sedang dalam masa penantian. Kok lama banget sih Tuhan? Kapan saya maju Tuhan? Kapan saya diangkat Tuhan? Kapan saya dipromosikan Tuhan? Kok kayak gini aja hidup ini Tuhan? Nah, mungkin Anda sudah mulai di titik jenuh dalam penantian, saudara. Saya mau beritahu saudara, ya, ini mungkin sedikit. Ya, kita akan sama-sama membaca firman. Ya, masih ada yang membawa Alkitab, saudara. Ya, saya selalu mempersiapkan hadiah untuk orang yang masih bawa Alkitab ya. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah yang menuntun hidupku, memberkatiku, menjadi saluran berkat, melangkah dari kemenangan menuju kemenangan dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Kita baca Alkitab kita, saya membawa yang terjemahan baru, saudara. Dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Anda juga bisa membaca dari eh, jadi kalau ada perbedaan-perbedaan, memang sekarang ada terjemahan baru. Saya memakai ini dari Alkitab Sabda ya, online ya saudara. Berfirmanlah Tuhan ya, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ayat 2. Tetapi
Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi?" Ya, katanya. "Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Ya, saudara. Ini tidak berfungsi, saya tidak tahu kenapa tidak berfungsi, saudara. Tapi tidak apa-apa. Ya, mungkin kelamaan. Ya, kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat 4. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Ayat 5, jawabnya, "Iya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju. Wow, saudara, luar biasa ya, saudara, firman Tuhan. Jadi ini kisah Daud diurapi menjadi raja. Ada banyak perkataan-perkataan kalimat firman Tuhan ini yang menyentuh saya. Jadi saya mau menjelaskan latar belakang pada di Samuel 16 ini masih pemerintahan Raja Saul, saudara ya. Jadi Raja Saul adalah raja. Dia raja pertama orang Israel. Dia terpilih mungkin karena perawakannya yang tinggi. Bila kita tadi membaca ayat demi ayat, saudara, ada yang aneh. Isa ini punya 6 anak. 7 ya, saudara ya. 8 malah ya, saudara ya. Jadi Daud itu anak bungsu. Abangnya semua dilatih, saudara. Tapi ada yang sangat-sangat miris, saudara. Daud saja yang di
ladang penggembalaan. Dia sedikit diabaikan, diremehkan sama orang tuanya sendiri. Tapi nggak tanggung-tanggung. Tidak dianggap, tapi dimanfaatkan. Ya lumayan, jadi pembantu nggak dibayar gitu ya saudara ya. Ini kadang orang tua saudara nggak sadar atau nggak sadar. Kita juga orang tua harus hati-hati. Jangan pernah membeda-bedakan anak. Jangan ada anak kesayangan, anak yang hanya sekedar dimanfaatkan, nanti kita gigit jari ya. Ya, syukur kalau anaknya nggak kepahitan ya kan, karena ada dua hal aja kalau orang yang sering dimanfaatkan, kemudian diremeh-remehkan, dia bisa jadi pahit atau dia menjadikan itu cambuk ya saudara ya. Kita orang tua kadang nggak sadar memang membedakan. Daud adalah anak yang ditolak, saudara. Mungkin dia dicurigai anak dari bukan anaknya Isai karena dia lahir dari gundik ya ibunya Daud saya akan cari tahu ya ibunya dicurigai cuman orang-orang biasa saudara ya. Kenapa Tuhan tidak pilih anak sulung saudara? Kenapa Tuhan pilih Daud? Ada banyak anaknya. Tujuh yang dipilih itu Daud yang paling bungsu yang nggak pernah dilatih saudara. Di sini ada yang menyentuh hati saya, jadi kita bahas latar belakang dari satu Samuel. Artinya di sini Tuhan sedang melihat hati kita, bukan penampilan kita, bukan kriteria-kriteria yang dunia ini inginkan, saudara. Saul ditolak Tuhan karena ketidaktaatannya. Saudara, sebenarnya ketika saya membaca di Samuel 13 dan 15, di sini Saul ini sih cuman nggak taat. Mungkin dia mau menggunakan sisi kemanusiaannya di mana semua orang Amalek tidak dia basmi seperti yang diperintahkan. Dan dia mengambil alih apa yang menjadi hak Samuel sebagai imam. Saudara, Saul sebenarnya ada penyesalan. Dia bilang dia minta maaf, tapi dia lebih menjaga eh, apa kata rakyat daripada apa kata Tuhan. Itu yang membuat Tuhan tidak mau eh, ketidaktaatan dari Saul ini yang membuat Tuhan marah dan menolak Saul, saudara. Kemudian, secara sosial kultural pada saat itu masyarakat patriarkal. Ya, selain patriarkal di mana laki-laki diutamakan, penampilan luar itu diagungkan, saudara ya. Anak sulung itu penting, anak laki-laki itu penting. Jadi semuanya hanya penampilan-penampilan luar. Daud anak bungsu tidak dianggap, bahkan diremehkan. Sehingga abang-abangnya semua dikasih pelatihan militer, Daud cuma disuruh di penggembalaan. Tuhan melihat setiap kita yang diperlakukan tidak adil, saudara. Orang tua kita juga kadang tidak adil sama anak-anaknya. Mungkin ada anak yang sangat dimanja, diagungkan semua keuangan untuk dia. Dan ada anak yang hanya sekedar-sekedar, bahkan dimanfaatkan, saudara. Kita orang tua harus berhati-hati di sini. Karena nanti di surga tidak ditanya apakah kamu punya anak laki-laki, apakah kau sudah bagus sama anak laki-laki. Tidak, saudara. Tuhan itu melihat bagaimana kita memperlakukan setiap orang. Bahkan yang tidak kita harapkan, saudara. Nah, tapi di sini Daud adalah anak bungsu. Dan dia anak yang tidak diakui sebenarnya. Sehingga dia dibedakan, saudara. Dianggap tapi ya lumayan lah ini ada tenaga. Saya manfaatin apalagi dia nurut-nurut. Nah, tapi Isai tidak mengutamakan dia. Semua buat abangnya, anak sulung, anak ini, anak ini. Ini terakhir aja sisa-sisanya gitu ya, saudara ya. Sering begini orang tua, saudara ya. Tapi saya mau ingatkan kalau ada yang begini Anda tersentuh, bertobatlah saudara ya. Karena di surga itu nanti ditanya bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Ya, kalau masih ada kesempatan, bertobatlah. Ya gitu ya saudara. Jadi Saul itu masih berkuasa secara politis. Tapi Tuhan sudah menolak Saul. Karena ketidaktaatannya ada sesuatu yang sudah tidak bisa diterima. Saul lebih melihat apa kata manusia daripada apa kata Tuhan. Dan Daud diurapi di 1 Samuel 16 ini. Anak yang tidak pernah diperhitungkan, anak yang tidak dianggap, anak yang paling diremehkan justru diurapi Tuhan. Di sini kita melihat Tuhan melihat hati, bukan penampilan. Pengurapan Daud
Kalau Saul diurapi di depan semua bangsanya, di depan seluruh rakyat Israel, dieluk-elukan karena penampilannya yang begitu wow. Daud sangat jauh berbeda. Dia terpilih, tapi dia masih disembunyikan Tuhan. Dia sudah diurapi, Samuel mengurapi dia, bahkan dia yang tidak dianggap. Tapi Tuhan bilang, saya mau Daud. Dia sangat muda, wajahnya kemerah-merahan. Saudara Anda yang masih muda, Anda yang sering disepelekan kamu anak muda tahu apa. Nah, Tuhan melihat hati karena biasanya yang muda masih murni saudara ya. Kalau sudah agak tua gimana gitu. Bukan saya bilang begitu, tidak. Ada yang makin tua makin bijaksana gitu ya. Makin dia tahu asam garam, makin dia lebih lebih besar hatinya ya. Ada muda yang menggebu-gebu emosional, tapi ada sisi yang Tuhan nggak bisa, Tuhan hanya Tuhan yang tahu paling dalam ini sehingga dia memilih Daud, saudara. Jadi di sini ada transisi rahasia secara rohani. Daud sudah terpilih diurapi, tetapi belum menuju tahta. Bagaimana sisi teologis dan spiritualnya? Tuhan melihat hati, bukan rupa. Ini anak saya, saudara ya. Ya. Jadi Tuhan melihat hati, bukan rupa. Ya. Pada saat Daud diurapi, Roh Kudus turun. Dan inilah awal formasi karakter, pembentukan karakter Daud sebelum menjadi raja. Dia diurapi, tapi dia tidak langsung naik tahta. Dia masih kembali ke padang, dia masih kembali ke ladang. Saudara, saya mau jelaskan, saudara, ada 3 jenis waktu. Ya, ada 3 jenis waktu yang mungkin saudara sering dengar ya. Sering dengar ya, apa itu kairos, apa itu kronos, apa itu momentum ilahi. Anda harus tahu waktunya Tuhan beda dengan waktunya kita. Anda juga harus tahu ada 3 waktu ya. Ada waktu kekekalan dari penciptaan sampai kekekalan. Kita. Oke, maaf saudara, biasalah seorang ibu ya. Ada yang namanya kronos. Apa tuh kronos? Ya, bahasa Yunaninya phobos, adalah ya. Ini waktu linear, harian, rutinitas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kronos. Waktu realistis sekarang yang kita jalani, jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun ya. Ini kronos, waktu sekarang ya yang kita jalani. Kronologisnya gimana ya? Dari yang masa dari kecil besar ya itu hari demi hari. Tetapi tahukah Anda, disinilah kita dibentuk. Masa pembentukan setiap orang, rutinitas kita. Di sini Tuhan melihat kita, bagaimana kita mengerjakan hari demi hari, menggunakan waktu kita di masa kronos ini. Apakah kita disiplin? Apakah kita asal-asal? Bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, tanggung jawab kita? Nah, kemudian ada yang namanya kairos. Kairos itu apa, saudara? Kairos itu kalau dalam bahasa Yunaninya kaipos. Ini waktu yang ditetapkan Allah secara khusus. Beda waktunya kita, beda waktunya Tuhan. Ada yang namanya kairos. Ini sama dengan momentum ilahi saat Tuhan bertindak, janji digenapi, pintu dibuka. Dan yang ketiga, momentum ilahi. Ini sebenarnya sama dengan Kairos, cuman saya harus jabarkan karena kadang Anda taunya Kairos, tapi nggak taunya momentum ilahi itu sama. Ini istilah modernnya saja dari Kairos. Jadi ini saat khusus, jadi sama khusus di mana Tuhan melakukan percepatan, pelipat gandaan, menyatakan dan meninggikan yang tersembunyi. Saudara mungkin saat ini, saudara bukan siapa-siapa di Kronos ya. Saudara mungkin tuh hanya mahasiswa ya. Jadi dari sini kita belajar saudara ya. Kita akan ulang kronos ya, mulai dari kita kecil, setiap hari bagaimana kita menghabiskan waktu. Tapi disinilah seseorang dibentuk begitu dalam. Dibentuk
kerendahan hatinya, karakternya, semuanya itu di Kronos. Kairos itu adalah waktu di mana Tuhan akan mengangkat kita setelah kita siap. Persiapan ketika bertemu kesempatan, disitulah keberhasilan, saudara. Disitulah momentum ilahi itu nyata di dalam hidup kita. Saudara, hanya ada tiga hal yang akan kita pelajari saat ini dari pengurapan Daud dan bagaimana seiring waktunya Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Saya sangat diberkati ketika saya mempersiapkan khotbah ini karena seakan-akan saya yang sedang dipersiapkan dan saya percaya Bapak Ibu, ini juga bagi Anda yang sedang dalam masa penantian. Saya sedang menguatkan diri saya dan menguatkan Bapak Ibu sendiri. Karena kita sebenarnya dalam masa penantian. Tetapi di masa penantianlah kita dibentuk luar biasa. Saudara, saya mau katakan masa penantian. Jadi dari Kronos, Kairos, momentum ilahi, ada tiga pesan terutama dari kisah Daud diurapi, yaitu masa penantian, yaitu masa persiapan, saudara. Jadi momentum ilahi di mana waktunya Tuhan melakukan percepatan yang seperti yang tadi saya katakan, melakukan eh, promosi, peninggian ya yang kita harapkan dan lebih bahkan yang daripada bisa kita pikirkan. Nah, ini dia menyatakan dan meninggikan yang tersembunyi. Tapi kita harus tahu fasenya ada tingkatannya, saudara ya. Semuanya tidak ada yang instan, saudara ya. Pertama, masa penantian adalah masa persiapan. Saya ulang, masa penantian adalah masa persiapan. Masa penantian ini adalah kronos, waktu sekarang, waktu kita sekarang. Setiap hari kita kronos. Ini penantian, ini persiapan, saudara. Kita momentum ilahi selalu diawali dengan pembentukan. Anda harus tahu saat ini kita ini sedang melakukan persiapan. Ada tiga hal dalam persiapan yang perlu kita pahami. Tuhan memilih di tempat tersembunyi. Seperti di 1 Samuel 16 ayat 11. Dan Tuhan melihat kedalaman, bukan hanya sekedar penampilan di luar. Bukan berarti nggak jaga penampilan, jaga juga luar dalam. Tapi lebih dari dalam ke luar, saudara ya. Bukan luar ke dalam. Tuhan kadang lebih dulu mengurapi sebelum mengangkat. Kita semua sudah diurapi, tapi belum diangkat, saudara. Sama seperti dan Daud, dia terpilih. Sebenarnya Anda paham atau tidak, kita orang-orang yang terpilih. Dan bahkan mungkin sudah ada yang diurapi secara khusus, tapi belum dipromosikan. Namun tetap aja disembunyikan, saudara. Saya mau katakan, pada saat pengurapan terjadi, janji ilahi pasti tergenapi, tapi tidak langsung terjadi promosi langsung. Ada proses yang sunyi, di mana tidak ada penonton, tidak ada panggung, tidak ada tepuk tangan, dan kita diproses di situ. Saudara, saya mau cerita tentang Daud. Kenapa Daud bisa terpilih? Abangnya kan juga diproses. Dia diproses di akademik militer. Daud diproses ternyata di padang yang sunyi, nggak ada yang lihat. Bahkan sebenarnya dia ditolak dan hanya sekedar dimanfaatkan oleh keluarga. Apa yang bisa dimanfaatin, dimanfaatin. Tapi sebenarnya nggak begitu dikasihi, nggak dianggap gitu ya saudara. Tapi Tuhan sudah menampung itu. Dia melihat Daud. Daud punya kerinduan yang sangat dalam kepada Allah. Daud punya hati yang sangat murni dan tulus ketika dia hanya ditempatkan di tempat yang kecil, yang tersembunyi, nggak ada yang tahu, saudara. Saya sangat tertegun ketika saya membaca, merenungkan. Tahu kau, saudara, kadang kita ini disembunyikan ya, saudara. Kadang seakan-akan kita bertanya, kapan Tuhan, kapan Tuhan? Padahal aku juga kan orang yang dipanggil. Saudara, dalam perjalanan iman, Anda tidak perlu iri hati dengan orang. Percayalah, orang-orang yang ada di panggung, sebenarnya di balik itu juga, mereka sudah lebih dulu ditempa. Kalau mereka tidak pernah mengalami penempahan atau proses, mereka tidak akan pernah tahan di atas panggung itu. Kalau tidak jatuh kesombongan yang akan mendahului kehancuran. Inilah yang Tuhan tidak inginkan. Dia mempersiapkan Daud. Dia melihat hati Daud dari kediaman.
Mau orang menyingkirkan Anda, mau orang nggak menganggap Anda, itu semua bisa Tuhan pakai untuk memproses Anda naik ke promosi Anda. Tapi sekedar diproses, bukan sekedar diproses, kita harus lebih dulu ditajamkan. Pertama kita semua dipanggil, lalu kita diuji, lalu kita dibentuk. Dan ada yang namanya pengangkatan pada saat kairos atau momentum ilahi. Tapi semua itu akan sangat-sangat ditentukan oleh persiapan kita di Kronos. Masa penggenapan itu pasti datang. Daud yang tidak dianggap oleh bapaknya sendiri sedang dilatih Tuhan dengan hatinya yang begitu murni kepada Tuhan dan bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan senang orang-orang yang demikian. Dan ketaatan dia mengalahkan singa beruang. Padahal dia hanya main seruling mungkin saudara. Dia hanya main seruling di padang yang sunyi, nggak ada yang lihat, diabaikan. Seharusnya itu kerjaan. Pasti si Isai ini punya banyak pembantu. Kenapa anaknya sendiri dijadikan kayak pembantu? Tetapi Daud tidak pernah demikian. Mungkin dia sudah biasa diremehkan dari kecil dan dia menerima. Tapi ada Tuhan yang melihat seorang Daud yang diabaikan ini. Dan Tuhan membentuk Daud. Dan Tuhan senang dengan Daud. Daud mungkin tidak ada yang melihat ketika Daud berusaha melindungi domba-domba dari beruang, dari singa. Tapi Tuhan melihat saudara. Mungkin saat ini Anda sedang berlatih dengan potensi. Bukankah kita semua diberi Tuhan potensi, saudara? Mungkin belum ada panggilan kerja, tapi yang mau saya katakan, berlatihlah di kamarmu, berlatihlah di tempat yang tersembunyi. Tuhan melatih raja-raja besar, justru di tempat tersembunyi. Tidak ada yang lihat, hanya Yesus dan kita yang sedang berhadapan. Lakukanlah segala sesuatu, seakan-akan kau sedang melakukannya di depan Tuhan. Daud dilatih mengalahkan singa, mengalahkan beruang sebelum dia mengalahkan Goliat. Kita pun dilatih mengalahkan diri kita, mengalahkan semuanya sebelum kita ada di panggung kita. Dunia ini hanya sering melihat kemenangan Daud. Siapa Daud? Oh, dia yang mengalahkan Goliat pada saat semua orang Israel ketakutan. Tapi tahukah Anda, setiap kita tidak dinilai hanya pada saat momentum Goliat mengalahkan Daud, itu momentum dari Tuhan untuk mempromosikan dia. Ketika Tuhan sudah melatih Daud, Tuhan sudah tahu ini waktumu Daud. Jadi kalaupun Anda belum diberi panggung saat ini, Anda belum dipromosikan, bukan berarti Tuhan tidak menghitung. Bahkan mungkin orang yang akan mengalami momentum yang sangat besar, pergumulan dia itu begitu berat, saudara. Sering sekali harus dihadang. Sekalipun dia punya potensi, temannya tahu dia punya potensi, tapi diem aja. Jangan beri dia panggung. Itu karena ada panggung yang lebih besar. Anda diremukkan dulu bagaimana sikap Anda menghadapi hal-hal yang demikian. Tuhan membentuk kita di padang, di tempat tersembunyi seperti dia membentuk Daud. Daud tidak perlu penonton. Hei lihat papa, hei lihat mama yang tidak nganggap aku. Aku tadi mengalahkan singa, tapi Tuhan yang jadi penonton. Oh Daud, hanya untuk domba-domba yang seharusnya ini penggembalaan tugasnya gembala bukannya tugas anak. Tapi kau mau mati untuk domba-domba. Berarti kau mau mati untuk rakyatku. Hatimu begitu murni dan tulus. Engkau tidak punya hal, kau begitu menyerahkan apa yang ada padamu. Dia bermain seruling, dia tahu Allah Israel senang dipuji. Tidak ada yang menonton dia, tapi Tuhan menonton dia. Mungkin Anda berlatih, walaupun teman Anda tahu dia tidak memberi Anda kesempatan. Jangan sampai jangan dia, karena dia nanti lebih unggul. Mungkin akan ada fase yang Anda hadapi seperti itu. Itu artinya ada panggung yang lebih besar yang akan Tuhan beri daripada sekedar panggung yang dihalang-halangi saat ini, saudara. Tapi memang untuk panggung yang besar, latihan Anda harus lebih besar di ruang kesunyian. Supaya cerita hidup kita itu nggak malu-maluin ketika Tuhan memanggil Anda ke panggung. Anda sudah siap berdiri di panggung, nggak jatuh, nggak demam panggung, karena Anda sudah terbiasa, terlatih, saudara. Saudara, saya mau ceritakan, saudara.
seorang yang sangat memberkati. Ketika suami saya sering cerita gitu ya, saya sebenarnya ya kita mungkin dari bukunya mungkin sihir atau apa ya, kita abaikan dulu yang ini ya saudara. Tapi ini seorang perempuan. Ini kisah yang sering diceritakan oleh suami saya. Mama saya itu mengambil studi saya sambil saya, mohon maaf, menyusui bayi saya, saudara. Kadang saya itu merasa kayak dari wanita karir jadi ibu rumah tangga, itu saya tertekan, saudara. Sekalipun saya bisa cari pembantu, saudara, asisten, saudara, nggak selalu seperti yang kita adakan. Ada fase di mana yang kita yang harus turun tangan, karena memang kadang Tuhan mengizinkan itu karena Dia sedang membentuk kita. Saya ketika diceritakan suami saya menangis, saudara. Saya tahu perasaan perempuan. Saya bersyukur ketika mendengar cerita J.K. Rowling ini, saudara ya. Seorang perempuan, dia janda, dia punya anak, dia hidupnya miskin. Pada saat dia janda, ibunya meninggal. Dia hanya hidup dengan tunjangan sosial, berapalah tunjangan sosial. Tapi dia dilatih Tuhan dengan tekanan hidup. Dia menulis. Tekanan hidup itu membuat dia punya imajinasi yang dalam. Saudara, saya teringat ketika saya sekolah, saya juga mencari kafe-kafe murah yang ada internetnya. Jadi saya tahu perasaan rolling ini. Saat saya di Jogja, saya tuh kayak makan nggak makan, saudara ya. Saya nggak mau minta, saudara ya. Ya, tapi saya percaya Tuhan kirimkan. Kadang bantuan itu bukan dari keluarga saya, saudara. Bahkan dari orang yang saya nggak kenal, gitu ya, saudara. Tuhan kirimkan aja. Jadi saya nggak pusing, gitu ya, saudara ya. Mau saya ditolong atau enggak sama keluarga, saya sudah belajar untuk mandiri dan tidak mau menyusahkan. Dan saya tahu perasaan dari rolling ini, saudara. Rolling ini, saya punya suami aja kadang harus dikuatkan ya, saudara ya. Apalagi ini ditinggal suaminya, saudara ya. Mereka bercerai dan bahkan suami dia jadi janda dan dia yang harus menghidupi anaknya. Dan ibunya meninggal. Dia mencari tahu, saya tuh bisanya apa ya? Oh, saya bisa nulis naskah. Dia nulis naskah sambil dia ngomong bayinya. "Shh, mungkin bayi suka nangis, saya tahu itu. Wah, saya pernah mumet gitu, saudara ya. Anak saya dua yang punya kebutuhan khusus yang harus saya terapi, saudara. Dan saya harus menyelesaikan studi saya, saudara. Jadi saya tahu dengan tugas-tugas, saya merasa, semua merasa kamu tuh cari gara-gara. Tapi ternyata di situ ada kedalaman, saudara. Keinginan yang kuat dan siap bayar harga itu Tuhan sangat hargai setiap kegigihan orang. Jadi Rolling ini, dia tidak putus asa, saudara. Tapi dia juga tahu diri, dia pilih KP-KP murah sambil dia mengasuh anaknya. Karena nggak mungkin dia cari kasih orang. Dia tulis naskah. Saudara, saya ditolak pernah beberapa kali itu pernah buat saya kadang buat kita minder, kadang buat kita terintimidasi, kadang buat kita mengasihani diri. Itu biasa terjadi, saudara. Tapi yang saya mau katakan, saudara, dia tidak putus asa. 12 kali ditolak sama penerbit. Mungkin langsung mikir, jangan-jangan memang aku nggak ada bakat ya. Jangan-jangan ada, sudahlah. Mungkin rolling ini bisa saja, sudahlah aku nggak mau mengembangkan bakatku ini ditolak 12 kali. Ya mungkin Tuhan ingin yang lain ya. Tak, mungkin aku jadi tukang cuci aja. Jadi ya mungkin dia juga kerja serabutan saudara sambil menghidupi. Tapi ada karya, potensi yang tetap dia kembangkan. Saudara, saya percaya setiap kita punya potensi yang Tuhan tanam. Setiap kita punya talenta, punya bakat, saudara. Jadi tidak ada yang tidak punya. Tapi kadang hidup yang sangat gersang ini mengintimidasi kita tidak mengembangkan itu. Tapi kisah ini membuat saya tidak menyerah, saudara. Saya berapa kali juga ditolak, saudara ya. Dan sampai itu juga pernah mempengaruhi saya. Namun kisah ini ketika suami saya membangkitkan semangat saya. Tahukah Anda, di masa-masa kita ditolak tapi kita tidak menyerah. Lalu kita belajar lagi, kita belajar. Ada yang Tuhan akan taruh di dalam kita. Itulah yang namanya kasih karunia, saudara. Perempuan ini, setiap kita punya kasih karunia, saudara. Saya minum kopi sambilan, saudara ya. Jadi perempuan ini ditolak 12 kali nggak nyerah.
Terus aja dia nulis, terus dia nulis. Dia memang suka di situ, walaupun orang belum tahu, mungkin orang nggak selalu bisa terima apa yang menjadi kelebihanmu. Tapi percayalah, ada di Kronos dia tidak pernah menyerah. Kronos adalah waktu, jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun. Walau ditolak 12 kali, saudara. Dia tetap berlatih, dia tetap menulis sambil dia menikmati hidup, sambil dia momong anaknya. Dan disitulah kedalaman imajinasi itu mengalir sampai Kairos Tuhan tiba. Satu penerbit menerima dia. Dan tahukah Anda kemurahan Tuhan, favor Tuhan ada di dalam Kairos itu ketika dia sudah siap. Saudara, setiap kita pasti akan menemui Kairos kita. Tapi pertanyaannya apakah Anda sudah siap untuk itu? Jangan Anda kehilangan momentum ilahi. Sebenarnya Tuhan memberi momentum itu. Pada saat dia tidak menyerah dan dia ke-13 kalinya. Dia sudah siap dengan karyanya, mungkin dengan air mata, tapi dia tidak menyerah. Dia diterima dan bukan hanya sekedar diterima, dia jadi kaya raya karena meledak hasil dari penjualan bukunya, bahkan difilmkan. Saudara, kalau difilmkan, saudara, itu belum seberapa dengan buku yang dibaca karena imajinasinya begitu tinggi. Semua orang terpesona dengan karyanya. Tapi tahukah Anda, karya yang besar ini dihasilkan dari air mata seorang ibu yang berkali-kali ditolak, yang harus mencari kafe-kafe murah, yang harus berhemat sambil dia momong anaknya. Suami saya menguatkan saya ketika saya hampir menyerah karena punya dua anak dan tidak ada pembantu dan suami saya jauh. Dan saya mau berpikir anak saya nangis, anak saya mengganggu. Lalu saya mengubah dan membalikkan keadaan. Ini pembentukan. Itulah yang saya lakukan, saudara. Saya berlatih. Saudara, bahkan yang disinilah Daud, saudara, dia dilatih Tuhan setiap hari. Tuhan melatih dan melembutkan dia. Saudara, yang kedua, tadi saya sudah katakan yang pertama, masa persiapan. Kronos adalah masa persiapan, di mana dalam penantian kita ini kita dibentuk lebih dulu. Dan yang kedua, Anda harus pahami, kesempatan dari Tuhan akan selalu datang. Kairos Tuhan akan datang. Di sini butuh kepekaan rohani. Dan di sini persiapan-persiapan di waktu Kronos akan sangat menentukan apakah kita akan berespon benar dan menangkap kesempatan itu atau kita gagal karena kita gagal di Kronos. Orang yang gagal di Kronos, gagal di persiapan, pasti akan gagal di Kairos, saudara. Karena itu kadang waktu itu sebenarnya Tuhan selalu beri, tapi kita yang tidak peka dan tidak siap, saudara. Selalu ada kesempatan sebenarnya yang Tuhan beri. Dan bahkan kesempatan itu diliputi dengan yang namanya tantangan, saudara. Tahukah Anda, Daud dilatih Tuhan di padang yang sunyi. Dia menggembalakan domba. Tidak ada yang menyaksikan bagaimana Daud begitu mengasihi domba-dombanya, bahkan siap memberi nyawanya. Dia mengalahkan singa. Siapa sih? Kalau dipikir-pikir, on banget ya, saudara ya. Seorang anak yang harusnya di rumah, ikutan kayak abangnya dibedain. Dan gak tanggung-tanggung di penggembalaan itu bapaknya itu kayak manfaatin bener. Yuk mati-mati aja gitu ya. Seakan-akan begitu loh, saudara. Parah banget ya, saudara ya. Tapi Tuhan melatih Daud. Melatih hatinya yang begitu murni. Dia main seruling sambil menenangkan dombanya. Dia tidak berlatih di tempat militer. Dia tidak berlatih perang. Abang-abangnya berlatih perang. Ternyata Tuhan melatih lebih dari tempat militer. Mungkin prajurit tidak bisa mengalahkan singa, tapi dia sudah biasa mengalahkan singa, mengalahkan beruang dengan tangannya, dengan pertolongan Tuhan. Hatinya begitu murni. Daud disiapkan baik secara rohani dan secara strategi. Di mana Anda berada saat ini? Anda tidak salah tempat. Walau Anda sedang disembunyikan di ruang pembantu, Anda sedang disembunyikan di gudang, Anda sedang disembunyikan di tempat-tempat yang tidak dianggap. Bagaimana Anda menanggapi Kronos itu? Apakah Anda pahit? Apakah Anda sedang cari peluang untuk menjilat-jilat orang? Bagus menjaga relasi. Tapi yang mau saya katakan, dimanapun Anda saat ini bekerja, latih diri Anda sesuai dengan karunia Anda masing-masing. Ketika pun Anda ditolak,
Jangan Anda menyerah, karena kesempatan yang besar akan datang. Ingat, penolakan kadang itu membawa Anda ke pintu yang lebih besar, saudara. Kalau Anda berespon benar, kalau Anda tidak pasif, ah sudah ditolak, sudahlah. Saya nggak mau lagi berlatih. Ini mungkin bukan saya, ya mungkin ada. Kalau sudah beberapa kali, memang mungkin bukan, saudara. Maaf ya, saudara ya, sebentar. Ini saudara, anak saya ya saudara. Tidak apa-apa ya anak saya yang si Peter. Pakai bajunya sayang. Oke. Kesempatan Daud justru datang dalam tantangan. Tapi Daud sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa menghadapi tantangan beruang, tantangan singa. Waktu ayahnya suruh, Daud, antar makanan buat abangmu. Disitulah jalannya. Saudara, kadang Anda tidak tahu orang-orang yang menyembunyikan Anda, orang-orang yang menghalangi Anda, sebenarnya Tuhan pakai untuk mempersiapkan Anda ketika Anda punya hati yang tulus, yang murni, yang tetap berlatih. Dan pada saat ada kesempatan, mungkin Anda akan diminta menggantikan seseorang. Mungkin Anda akan diminta untuk kesempatan yang Anda pikir Anda sedang disuruh-suruh gitu, saudara ya. Tapi selagi Anda bisa ya, saudara, ya saya juga kadang nggak bilang on banget ya, jangan tulus banget, tapi on harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi kesempatan itu justru ketika dia melihat, dia berespon benar karena dia sudah terlatih di padang melihat kuasa Tuhan melindungi dia. Kesempatan itu adalah panggilan ilahi. Tapi hanya orang yang berlatih, bahkan dalam kesunyian, yang akan mampu menjawabnya dengan kemenangan. Itulah Daud. Setiap kita akan diberi Tuhan kairos. Mungkin ada kairos-kairos yang sudah terlewatkan oleh Anda. Saudara, kairos itu akan membentuk momentum. Kita harus setia dulu di kronos, di setiap hari. Disiplin, bangunnya disiplin, segala sesuatunya disiplin. Gak ada yang lihat, aduh aku rajin-rajin, mama bapakku pun malah hanya memanfaatkan. Tidak apa-apa, gak usah ngarapin mama bapakmu, harapkan bapakmu di surga. Mama bapakmu terbatas, mereka juga manusia. Mungkin bosmu terbatas, mungkin mungkin bosmu pun tahu, cuman manfaatinmu, malah didouble-doublein. Ada juga begitu bos. Tapi ketika Anda berespon benar, tapi saya nggak bilang jadi on ya saudara. Maksudnya itu ada ketulusan, tapi juga ada kecerdikan, saudara. Ketulusan dan kemurnian kiranya mengawal aku. Nah, walaupun suaraku begini, saudara ya, yang penting Tuhan tahu hatiku yang tulus bernyanyi. Jangan pernah hilang ini, saudara. Latih terus, saudara. Ada kesempatan bahkan yang dibungkus dengan tantangan. Pergi dulu kau ke sana. Nah, kau gantikan dulu. Ada males, kamu selalu cari enak, cari nyaman ya saudara ya. Tulus itu ada, tapi juga jangan on ya saudara ya, sekali lagi. Kalau lu udah tahu ada juga orang namanya oportunis. Sebenarnya minta Roh Kudus bicara. Roh Kudus ini mau nggak ya? Ini mau nggak ya? Ya, jangan selalu juga kalau Roh Kudus bilang pergi-pergi gitu ya. Tapi kamu harus bedakan suara Roh Kudus sama Roh Kudus gitu ya. Saudara. Suara hati ya, saudara. Semua yang membawa kemuliaan nama Tuhan pasti itu Roh Kudus ya, saudara ya. Tapi bukan seperti itu. Dia pasti akan memberi kita damai sejahtera. Kalau kita orang yang tulus, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Tanpa persiapan, ketika Kairos datang, coba kalau si Daud ini malas-malasan di padang ya, dia lihat domba, datang singa, ala domba aja ngapain gue lindungi domba nih, makan nih dombanya, lalu pulang ya kan selengean. Papa, syukur gue masih mau ngembalain domba ya. Syukur, aku juga kan anak papa. Nah, bisa nantang-nantang kayak gitu ya, saudara ya. Memang betul juga mungkin ya, saudara ya. Tapi kamu nggak pernah terlatih manja anak mama gitu ya. Itu pasti beda orang yang diproses dengan yang dimanjain terus ya. Dari kecil enak-enak aja. Orang tuanya nyediain. Anda sebagai orang tua, kadang juga Anda menolong anak-anak Anda dengan cara tidak menolongnya. Tapi bukan Anda bedain aja ya, kau nggak kutolong yang ini kutolong. Nah itu Anda juga akan berhadapan sama Tuhan beda-bedain anak ya. Jadi Tuhan menyediakan musim pengangkatan. Tetapi karakter kita yang akan menentukan apakah kita akan tinggal di sana atau jatuh setelah kita sampai.
Tuhan pasti memberi kairosnya. Saudara, mungkin kairos itu ditutupi dengan tantangan. Jadi jangan kita orang yang nggak peduli, yang hanya mau cari nyaman, cari nyaman, cari nyaman. Tulus, murni, tapi juga cerdik, ya saudara. Minta Roh Kudus, saudara. Daud untung ketika disuruh bapaknya cuma jadi suruhan kayak obey gitu ya saudara ya. Tapi dia tulus. Paling tidak ini untuk abangku. Ada kemurnian di hatinya. Mungkin abangnya juga nganggap, sini kau jadi pembantu kok nggak dibayar. Syukur, ada adikku nggak dibayar-bayar. Rasain, anak nggak dianggap gitu ya. Bisa aja, tapi memang mereka sudah dapat upahnya cuma sampai situ, saudara ya. Tapi Daud dalam kemurnian Tuhan itu melihat hati yang paling dalam, hati yang paling dalam, saudara. Dan disitulah kesempatan dia sangat panas ketika Allah Israel dan bangsa barisan Israel dicemooh oleh Goliat. Dan kesempatan itu datang karena sudah ada persiapan. Dia menantang ketika momentum itu tiba, dia mengalahkan Goliat yang sangat dianggap, wah tidak ada yang bisa mengalahkan. Prajurit-prajurit juga tidak bisa. Saudara, saya pernah berlatih musik, saudara. Mungkin di sini pemain musik, saya yakin Anda berlatih dulu sebelum Anda main musik. Mungkin keinginan Anda yang kuat ya, Anda sampai sembunyi-sembunyi. Saya masih ingat, saya itu saya itu anak kelima, anak keempat, saudara. Kami lima bersaudara, ada mama saya di sini. Kami bukan orang kaya, saudara. Musik itu mahal, saudara ya. Tapi ada orang yang otodidak cepat, itu puji Tuhan ya, saudara. Saya berlatih piano karena saya dulu melihat teman-teman saya berlatih piano. Jangankan mau mau uang piano, saudara ya. Saya mau minta uang les bahasa Inggris saja, mama saya harus perhitungkan gitu ya, saudara. Kadang juga saya merasa kok sama saya sisa-sisa aja gitu ya. Saya nggak ada uangnya, saya harus pilih yang tempat murah-murah. Ternyata di tempat murah-murah itu saya dibentuk. Selama kita punya keinginan belajar, jadi gak usah juga percaya sekolah harus mahal, sekolah harus begini. Itu tidak, itu lebih kembali kepada kita. Bagaimana keinginan kita yang kuat untuk belajar. Sampai satu ketika saya lahiran anak saya si Paul baru kan ada uang juga saudara ya. Karena memang itu harus dilatih, siap bayar harga. Tapi saya cepat belajarnya piano karena keinginan yang kuat itu. Jadi saya berlatih yang dengerin cuman anak saya sampai saya mau konser ya saudara ya, konser biasa ya. Ya walaupun saya bukan ahli, paling tidak ada kesenangan ya. Setelah saya sudah menikah umur tiga 38 baru saya bisa main piano, saudara. Ya, ada orang yang sampai sekarang ada pianonya pun dia nggak mau belajar ya, saudara ya. Tapi karena saya tahu kesulitan pada saat saya tidak punya uang, saya belajar. Saya tahu para pemain-pemain musik di sini pasti belajar, saudara. Saya masih ingat pertama kali sampai suami saya latihan terus main piano tuh nggak mudah, saudara. Teman saya sekali aja, dia udah bayar mahal, langsung dia nyerah. Saya malah mikir gini, saya udah bayar mahal, saya harus bisa. Saya latihan, latihan, latihan. Ada mungkin yang latihan kokbah, saudara ya. Saya ini S1, S2-nya itu kesehatan, saudara ya. Dari UGM ya S2 saya. Tapi sebenarnya mau jurusan saya pun beda, saya dilatih Tuhan di situ. Ketika saya di Aceh, ketika saya di Papua, saya belajar menginjil. Saya belajar di TikTok, ketika TikTok belum marak, dibilang alah beginilah. Saya belajar berkhotbah di sana. Bahkan sampai sekarang saya terus berlatih berkhotbah, saudara. Karena saya tahu ada momentum Tuhan akan tiba sama saya. Apakah saya sudah siap? Saya percaya, Pak Gea, saya ini. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan saat ini. Saya percaya gereja ini akan besar, ada Kairos. Tuhan akan tiba. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah siap? Kadang makin lama tantangannya, mungkin karena panggungnya akan makin besar, saudara. Apakah Anda siap? Kalau Anda tidak siap di tempat tersembunyi, maka Anda pun tidak siap di depan publik. Saya berlatih berkhotbah didengarin sama rumput-rumput. Dulu gereja saya nggak kasih saya kesempatan, gereja saya yang lama. Maka tiap kesempatan saya tidak akan habiskan. Bahkan saya tulus melakukannya gitu ya. Karena saya tahu ada momentum Tuhan akan tiba. Apakah saya sudah siap? Saudara, maksimalkan persiapan. Karena nanti kepekaan itu akan muncul ketika ketulusan dan kemurnian mengawal dalam pelayanan. Ada momentum yang Tuhan siapkan. Dan persiapan kita yang matang yang akan mempromosikan kita saat kesempatan datang kapan saja. Itulah yang akan mengubah sejarah, saudara. Efektifkan setiap waktu meski belum terlihat. Michael Jordan, ini abadi, legendaris, saudara. Pemain basket.
Pernah dia dikeluarkan dari tim basket, tapi dia tidak menyerah. Dia anggap nggak baik ya, kurang baik, kurang baik, kurang baik gitu. Tapi dia punya tekad. Dia terus berlatih. Itu nggak membuat dia terintimidasi. Dia terus berlatih. Dia bangun lebih awal. Dia latih lebih tambahan. Jadi saudara, kalau Anda mau yang lebih, Anda pun harus beri lebih. Tidak mungkin Anda tampil baik, tapi Anda tidak punya persiapan, saudara. Makanya saya tidak begitu senang kalau orang bisa naik ke panggung tanpa dia berlatih, tanpa dia berdoa. Karena dia mungkin bisa elok di panggung ini, tapi hatinya tidak siap. Serangan itu akan selalu ada, saudara. Dia berlatih saat akhirnya dia diberi tempat. Saudara, saya yakin di sini, ketika persiapan Anda sudah matang dilihat Tuhan, kesempatan, momentum ilahi itu akan tiba untuk mempromosikan Anda. Bahkan itu sering dikemas dengan tantangan yang Anda tidak tahu. Mungkin Anda hanya disuruh menggantikan, mungkin Anda disuruh-suruh gitu, saudara. Tapi ketika Anda selalu dikawal oleh ketulusan, Anda tidak akan pernah tahu itu momentum bagi Anda. Sama seperti Yusuf. Wah, kalau kita lihat Yusuf itu apes banget, apes, apes, apes. Gak ada untung-untungnya, saudara. Yusuf itu, ya. Jadi yang ketiga, saudara kita, Tuhan sedang menyusun cerita kita. Dia sutradaranya. Dia sudah tahu ini mau saya katakan. Tapi masalahnya, sutradara juga nggak maksa, nggak boleh maksa pemain. Karena ada juga pemain mukanya melawan-melawan, saudara. Makanya dia dikeluarkan, nggak jadi pemain lagi gitu ya, saudara. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Asik melawan-melawan aja kerja kita. Ya mungkin kita masih aman, tapi sebenarnya kita sudah ditolak. Cerita kita sedang disusun Tuhan karena Tuhan sutradara agung. Kita semua adalah pemain utamanya untuk cerita kita. Karena Tuhan menciptakan kita untuk tujuan yang mulia. Tapi dia membentuk kita, kadang kita disembunyikan dulu karena dia mengasihi kita. Dia tidak mau menghancurkan kita. Orang yang tanpa persiapan langsung naik panggung, hanya dua gendangnya. Kalau dia nggak demam panggung, dia akan hancur di panggung, saudara. Gitu, saudara. Saya bicara juga berkhotbah, bukan karena saya nggak persiapan, saudara. Saya harus berdoa, saya harus tanya Tuhan. Saya berlatih dulu, bicara itu berkhotbah itu jam terbang, saudara. Dan saya tidak pernah diberi kesempatan. Saya juga nggak tahu kenapa saya nggak pernah diberi kesempatan. Tapi saya berkhotbah sama rumput-rumput bergoyang. Mau didengar. Saya tahu ada Tuhan Yesus di situ mendengar. Saya tahu saya sedang diproses sampai sekarang diproses. Dan saya tahu ada kairosnya Tuhan nanti buat saya. Dan saya tahu orang-orang di sini sedang diproses. Tapi pertanyaannya, apakah Anda masih tetap setia? Atau Anda mulai kepahitan? Karena mungkin penantian itu hanya dua gendangnya, membuat orang bisa kepahitan dan menyerah, atau membuat orang tetap setia dengan penuh pengharapan. Saya berdoa, kita semua tetap setia dan penuh pengharapan. Lihat segala sesuatu, lakukan segala sesuatu seperti Anda melakukannya untuk Tuhan. Mungkin Anda hanya ibu rumah tangga, tapi bayangkan Tuhan ada di situ, sedang melihat Anda bagaimana Anda menyapu lantai, bagaimana Anda membimbing anak-anak Anda. Anda tidak akan pernah tahu ketika Anda terus melatih bakat tertentu sambil Anda melakukan segala sesuatu. Ada yang dipertajam di situ, saudara. Jadi jangan juga anggap remeh sama ibu rumah tangga, saudara. Anda tidak akan tahu seorang ibu rumah tangga bisa menjadi seperti J.K. Rowling. Wow, dia kaya raya untuk bukunya Harry Potter, saudara. Saya tidak mau bahas isinya dulu ya, karena nanti ada banyak kontroversial. Tapi bagaimana seorang ibu ini bekerja begitu giat di balik layar, sembari dia menjalankan tugasnya sebagai ibu. Wah, jangan pernah batasi dan jangan pernah anggap remeh ibu-ibu rumah tangga, saudara. Ya. Life in between, dalam penantian, define classroom. Di sini Tuhan bentuk karakter kita. Apakah kita tetap murah hati di masa sukar, saudara? Seperti si janda Sarpat. Janda Sarpat, ya mungkin di sini saya nggak ada buat, saya teringat. Dia mendapatkan momentum ilahinya. Justru saat dia bisa aja dia ngomong, saya kan gajinya PNS. Berapalah gaji PNS? Saya kan begini begitu. Kamu harusnya tahu diri kalau minta sama orang. Bisa aja janda Sarpat ini ngomong kayak gitu. Tapi dia punya kemurahan hati di masa sukar karena sudah terbiasa, saudara. Dia punya kemurahan hati dan disitulah momentum ilahi terjadi. Minyak buli-buli itu
tidak pernah berhenti dan utangnya semua lunas. Bukan hanya utangnya lunas, saudara, dia berkelimpahan Tuhan beri. Ketika momentum ilahi itu tiba, di mana dia tidak pahit sama Tuhan, dia tetap murah hati dan memberi karena dia sudah belajar di Kronos di masa-masa waktunya, belajar mencukupkan diri dan tidak kehilangan kemurahan hati. Ketika seorang hamba Tuhan yang besar, Elia minta tolong sama dia. Kalau kita nggak siap di Kronos kita, di dalam keseharian kita, di disiplin rohani kita, lalu ada orang yang mungkin Tuhan sedang mau mempromosikan kita di balik tantangan, dia minta tolong sama kita. Lalu kita kepahitan, hei otakmu di mana? Gajiku cuman PNS, berapalah gaji PNS? Orang yang begini hati-hati mulutnya ya saudara. Anda tidak akan pernah naik kalau Anda ngomongnya begitu terus. Ya, tapi kalau Anda punya hati memberi, saudara, saya mau katakan itu yang akan membuka pintu-pintu langit itu. Kadang malah kita diminta disuruh memberi sama orang yang kita pikir kan dia sudah berkecukupan. Dia hamba Tuhan terkenal. Kau minta makan sama saya janda. Kau pakai otak lah Elia. Bisa aja dong ngomong ini kasar banget nih ngomongnya saudara ya. Tapi tidak apa-apa gitu saudara ya. Nah, pakai otakmu Elia. Ini pakai yang sangat sarkas ya saudara. Tapi tidak, dia sudah murah hati. Dia sudah ditempah di dalam kekurangan, tetap tidak kehilangan kemurahan hati. Apa yang kita pelajari? Setia dalam perkara kecil, setia di mana Anda ada saat ini. Lakukan seperti untuk Tuhan. Sabarlah. Kalaupun kau merasa kayaknya nggak ada promosi, nggak ada promosi. Jangan sampai yang paling parah itu ya, udah capek-capek di tengah jalan Anda mundur. Anda investasi yang sebelumnya jadi salah, saudara. Kayak itu asuransi ya, saudara ya. Ya, kita mundur di tengah jalan ya. Jadi uang yang sebagian itu udah angus karena kita kurang sabar aja. Ada momentumnya mau tiba gitu, saudara. Di dalam kesunyian, saudara, tetap latih. Walau ditolak, latih. Pasti ada setiap orang potensi. Sampai waktu itu tiba, saudara. Kadang penolakan itu justru membawa kita ke pintu yang lebih besar, saudara. Tetapi pertanyaannya apakah kita juga sudah membuat persiapan yang besar? Karena kalau persiapannya tidak besar, Anda gagal ketika panggung itu diberi, Anda gugup karena Anda tidak berlatih, saudara. Sehingga orang pun, sudah pernah saya beri panggung, tapi dia tidak siap. Saudara, bertumbuhlah dalam kesunyian, dalam firman, dalam doa, dalam kesunyian Anda, saudara. Anda yang berdoa di tempat yang paling tersembunyi. Anda yang melatih kedalaman spiritual Anda, doa Anda di tempat yang tersembunyi. Inilah orang yang akan siap dibawaan Tuhan ke tempat publik. Jadi kita nggak perlu iri hati melihat orang-orang yang mungkin karena Anda tidak tahu proses mereka masing-masing. Kalaupun mereka tidak melewati proses, itu artinya tinggal tunggu waktu. Dia tidak akan tahan berdiri di sana. Hanya orang yang dipromosikan Tuhan itu adalah orang yang setia dalam senyap, dalam doanya, yang akan dibawa Tuhan ke publik. Ada waktunya. Tuhan menyusun cerita kita, bahkan dari babak-babak paling gelap. Saudara, saya mau cerita, saudara. Yusuf, yang seperti yang saya ceritakan. Yusuf, siapa sih kalau kita lihat Yusuf bisa dibilang apes, sial, sial banget nasibmu Yusuf. Makanya jangan bau-bau, jangan baik-baik banget kan, rasain kan. Itulah karena kamu sangat tidak cerdik gitu ya, saudara ya. Saudara, Yusuf sangat setia di tempat tersembunyi. Dia tidak pernah pahit dengan keluarganya, dengan Tuhan. Dia punya hati yang murni karena dia sudah dimurnikan lewat proses. Tuhan sudah memberi dia janji. Justru setelah dia diberi janji, dia jatuh dan jatuh dan jatuh, saudara. Dia masuk penjara, dia difitnah. Tapi tahukah Anda, kalau Anda tulus dan murni dan Anda selalu percaya pada Tuhan, kejatuhan yang dilihat dari mata dunia sebenarnya itu adalah tangga yang sedang membawa Anda pada momentum. Karena kalau tidak pernah dijual, karena tidak pernah difitnah, maka dia tidak akan pernah menjadi orang nomor satu sebenarnya. Firaun itu hanya boneka, dia pemimpin sesungguhnya.
Karena sebenarnya itu yang menempah dia, membentuk dia. Sama seperti Yusuf dibentuk, sama seperti Daud dibentuk di padang, saudara. Kalau tidak pernah bapaknya menyuruh dia, memanfaatkan dia, walaupun bapaknya pasti dapat konsekuensi dari Tuhan karena beda-bedain anak. Tapi itu urusan dia sama Tuhan. Urusan Anda adalah menjaga hati Anda dan tetap setia dengan apa yang dipercayakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya sangat diberkati dengan kisah Nelson Mandela. Saudara, ini bisa dibilang apes. 27 tahun di penjara. Saudara, ternyata itu bukan waktu sia-sia. Ini mirip banget dengan Yusuf. Ternyata Nelson Mandela lebih ditempa di penjara daripada di militer atau di sekolah-sekolah universitas. Dia lebih ditempa saat dia di penjara. Tapi ada orang, ada dua kemungkinan orang di penjara. Dia ditempa atau dia kepahitan. Karena dia selalu menyalahkan keadaan, saudara. Walaupun mungkin dia tidak bersalah, saudara. Ada saatnya kita tidak bersalah, kita baik-baik, kita difitnah. Kalau Tuhan izinkan, percayalah, kecuali juga kita ya, kalau harus menyuarakan yang benar ya yang benar, saudara ya. Tapi yang saya mau katakan, saudara, Tuhan turut bekerja. Bahkan dia sangat bekerja besar di saat kita disembunyikannya. Di penjara, di kamar, di mana kita tidak dilihat. Ketika Tuhan sudah tahu, dia selalu beri kita kesempatan. Tapi dia mau lihat respon kita juga. Orang yang sudah siap, dia akan berespon benar. Dan sebaliknya yang tidak siap, justru malu-maluin ketika panggung diberikan. Disitulah di penjara Nelson Mandela berlatih. Dia belajar terus. Itu bukan waktu sia-sia saat dia keluar. Persiapannya sudah matang jadi presiden. Bayangkan, dikeluarkan dari penjara, langsung jadi presiden, mantan tahanan, langsung jadi pemimpin yang bahkan sangat matang, yang melakukan rekonsiliasi. Wow, saudara, saya mau katakan jangan kecil hati kalau saat Anda saat ini tidak dilihat, padahal Anda setia. Tetaplah setia. Dan tetaplah bukan hanya sekedar setia, lakukan semaksimal mungkin. Latih terus sekalipun tidak ada yang lihat. Lukas 16 ayat 10 berkata, kesetiaan dalam hal kecil akan membuka jalan bagi kepercayaan yang besar. Ini tiga hal yang kita pelajari, saudara. Jadi, saya simpulkan, masa penantian Kronos saat ini, itu masa persiapan. Sangat menentukan bagaimana kita pada saat Tuhan memberi kairos momentum, pasti akan tiba saatnya. Kadang itu disembunyikan dengan tantangan. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sudah siap saat kairos itu tiba? Atau mungkin sudah beberapa kali kairosnya Tuhan Anda lewatkan. Karena Anda asik nonton drama Korea boleh. Sesekali boleh. Tapi jangan begitu saja. Ada yang harus Anda latih. Pasti Roh Kudus bicara. Latih ini, latih masak, latih makan, latih buat jahit, latih semua latih, latih, latih. Jangan drakor aja, jangan drakor aja. Ya, saudara, sebenarnya Anda peka atau tidak? Karena kesempatan momentum akan datang, bahkan itu mungkin pada saat yang tidak Anda duga, mungkin dibalut, dibungkus dengan tantangan, dengan masalah. Daud momentumnya saat Goliat itu datang, saudara. Semua orang melarikan diri. Daud malah nantang, kamu siapa? Tuhanku sudah melepaskan aku dari singa, dari beruang. Siapa kamu? Dia bahkan bisa melihat tantangan jadi peluang. Wow, aku kan bisa. Kemarin itu kena di sininya. Ini besar. Wah, pasti kena ini dahinya ku kenain. Ngapain habisin tenaga? Dia sudah terbiasa. Akhirnya Tuhan tempa dia strategi, strategi. Wah, ini kurang di sini. Strategi, strategi. Roh Kudus, strategi. Padahal kita dilatih di tempat tersembunyi, saudara. Akan ada panggung Tuhan siap. Dan kadang itu dibalut masalah, dibalut tantangan. Coba kalau si Daud juga sembunyi. Goliat, 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 Goliat. Dia tidak. Dia karena sudah ikutan malas-malas nonton aja drakor dia saudara ya. Waktu dia menggembalakan kan sudah ku kerjain Bapak. Tapi dia tidak berlatih sesuatu saudara. Nah Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita sebelum mempromosikan kita.
Kita semua dipanggil. Kita mungkin semua sudah diurapi. Tapi kalau kita belum naik tahta, itu artinya Tuhan sedang membentuk kita untuk tahta itu agar kita tidak jatuh saat panggung itu diberi. Saat dunia menutup pintu, Tuhan sedang membentuk panggung. Saya bicara panggung bukan panggung begini, saudara. Itu bisa jabatan. Itu bisa sesuatu yang Anda inginkan selama ini. Itu bisa penerbitan, saudara. Banyak hal. Di sini, tetaplah setia. Karena Tuhan sedang menulis kisah kita. Jangan kamu jadi pemain yang gak mau lagi Tuhan, gak mau lagi Tuhan. Tuhan mau bilang apa? Gak bisa maksa. Dan kamu juga gak ada persiapan, ya udah ganti pemain, saudara. Tapi bila kamu merasa saat ini kamu tertahan, Tuhan tidak pernah lupa. Itu bukti Tuhan serius mempersiapkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kami tahu Kau sedang mempersiapkan kami. Tolong kami Tuhan dalam kronos kami, dalam setiap hari kami berlatih. Kami peka, kami percaya momentum ilahi itu akan tiba. Kairos semua akan tiba dan kami akan siap. Kami tahu Kau sudah mengurapi kami, tapi terus membentuk kami. Supaya kami ketika Kau beri panggung, kami tidak jatuh di panggung itu. Tapi kami siap Tuhan. Dan kami bisa menangkap momentum itu dan kami siap dengan itu. Kami siap dengan promosi yang lebih besar lagi. Terima kasih. Berkati jemaat ini Tuhan. Agar mereka juga melakukan persiapan di Kronos. Mereka setia. Tidak ada yang putus di tengah jalan. Tapi lebih berlatih lagi. Kau melatih kami di tempat-tempat tersembunyi sebelum kau membawa kami ke tempat umum. Ajar kami Roh Kudus. Beri kami kasih karunia Roh Kudus. Papermu Roh Kudus ada atas kami pribadi lepas pribadi. Supaya kami tidak patah semangat. Tetapi kami terus percaya, terus berharap. Dan momentummu akan tiba. Kami pun siap. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan saudara. Tuhan memberkati. Baik. Saya selesai di sini tuh. Saya selesai dan kita jumpa lagi nanti. Tuhan memberkati.